Baik, kita mulai. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para kolega dan teman-teman dosen Prodi Teknik Informatika, Ketua Kelompok Keilmuan dan Kepala Lab. Kemudian yang saya hormati juga para mahasiswa yang seharusnya berjumlah kurang lebih 800 mahasiswa, tapi yang hadir masih 134. Nah, baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga insya Allah di semester genap ini kita akan memulai perkuliahan dengan baik dan benar, begitu ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga kita di yaumil akhir insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Baik, adik-adik mahasiswa, terkait dengan persiapan perkuliahan di semester genap ini, kita kemarin sudah melakukan perwalian atau penyusunan kartu rencana studi yang di dalamnya Anda sudah melakukan konsultasi kepada para dosen wali, kemudian menyusun mata kuliah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dosen wali itu kemudian melakukan persetujuan untuk perkuliahan di semester genap. Itu salah satu hal yang sudah Anda lakukan. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang sudah terdaftar dan melakukan kegiatan KRS-an, maka Anda sudah melakukan pembayaran dan berhak untuk mengikuti perkuliahan di semester genap. Kami dari Prodi, saya dengan Pak Yunifa, beberapa kali kita sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan kemarin, bahwa alhamdulillah perkuliahan di semester ganjil berlangsung lancar, walaupun kemarin adalah masa transisi dari pandemik ya, kemudian ke offline. Itu yang luar biasa effort yang harus kita keluarkan, sehingga alhamdulillah bahwa pelaksanaan perkuliahan di semester ganjil kemarin itu lancar dan sedikit mahasiswa yang tidak lulus. Tetapi dari hasil evaluasi kemarin masih banyak secara umum ya ini mahasiswa yang tidak mengisi partisipasi terhadap survei indeks kepuasan mahasiswa. Jadi saya lihat di laporan bahwa dari mahasiswa teknik informatika yang kurang lebih 800 ternyata masih mengisi di angka 100-an. Jadi itu yang kemudian memperlihatkan bahwa keikutsertaan atau partisipasi mahasiswa untuk mengisi indeks kepuasan itu kurang banyak ya. Karena itu akan menjadi indikator terhadap laporan semesteran di Prodi Informatika, S1 Informatika, sekaligus akan dijadikan titik balik
dalam memperbaiki program-program atau penyusunan program di prodi. Sekaligus juga nanti akan digunakan untuk melakukan ini ya, apa namanya, akreditasi. Akan digunakan untuk akreditasi. Oleh karena itu saya berharap di semester genap ini nanti, di akhir semester kita akan melakukan pertemuan, menjadi salah satunya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan di semester genap ini, sekaligus juga memastikan bahwa seluruh mahasiswa teknik informatika itu berpartisipasi dalam survei indeks kepuasan. Oke, terkait dengan persiapan perkuliahan di semester genap, Prodi Teknik Informatika telah menerbitkan mata kuliah yang dipasarkan di semester genap ini, dan Anda sudah mengambil. Yang perlu saya tekankan adalah bahwa saya berharap di semester genap ini Anda mulai berniat kuliah bersungguh-sungguh, ya, bukan karena Anda telah membayar SPP atau UKT, tetapi Anda memang bersungguh-sungguh untuk berniat kuliah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan kita agar di semester genap ini Anda memantapkan niat bahwa Anda sudah berniat dari rumah ke Malang, ke kampus UIN Malang untuk melakukan proses perkuliahan. Tidak ada yang lain. Ya, niat dulu yang kuat karena seluruh usaha sudah dilakukan oleh orang tua dan yang sekarang adalah niat yang harus Anda kuatkan. Yang kedua adalah saya ingin menanamkan kepada diri Anda sebagai mahasiswa bahwa perkuliahan yang ada di UIN Malang ini tentu menjadi sarana bagi Anda untuk memperdalam keilmuan ya, khususnya di teknik informatika. Oleh karena itu harus Anda tanamkan bahwa di teknik informatika ini Anda melakukan atau menjalankan tagline bahwa Anda harus belajar. Sebagai mahasiswa, Anda harus mulai belajar. Harus belajar di sini, bukan kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan hal yang lain. Harus Anda tanamkan bahwa ketika Anda menginjakkan kaki di kampus, maka yang harus Anda tanamkan, Anda harus belajar. Jadi memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, sebagai mahasiswa tentu Anda memerlukan dua aktivitas. Aktivitas utamanya adalah akademik dan aktivitas yang kedua adalah non-akademik. Apa itu aktivitas non-akademik? Aktivitas yang dijalankan di lingkungan kampus di luar aktivitas belajar mengajar. Ya, mengikuti BEM, mengikuti komunitas, mengikuti HMJ, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini, baik intra maupun ekstra, dipersilahkan. Dibuka seluas-luasnya untuk Anda dan digunakanlah secara seimbang antara akademik dan non-akademik. Saya berharap ketika mengikuti non-akademik tidak ada penurunan IP, indeks prestasi. Tidak ada kemudian nilai yang berkurang karena terlalu fokus kepada non-akademik. Saya berharap ada balancing ya di situ ya. Mahasiswa saya tekankan agar mengikuti proses aktivitas akademik dan non-akademik ini secara balance. Kemudian di dalam mengikuti aktivitas di kampus, saya berharap mahasiswa sudah mengimplementasikan Tridharma, ya, berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, terkait hal ini,
di jurusan kita itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang dibuka. Yang pertama adalah RKM, riset kolaboratif antara dosen dan mahasiswa yang bisa diakses di fakultas, dan jurusan kita mendapatkan 5 judul. Jadi 5 judul itu silakan diakses dan kemudian melakukan kerjasama dengan dosen dan melakukan penelitian di dalam lab. Kedua, bahwa para dosen juga mempunyai penelitian-penelitian yang berafiliasi dengan pendanaan di hibah kampus ataupun hibah di luar kampus. Dan silahkan itu diupdate dan bergabung bersama dosen-dosen. Saya berharap proses selain perkuliahan, proses penelitian itu berjalan. Jadi nanti mahasiswa bisa mengikuti seluruh penelitian yang sedang dilakukan oleh dosen. Dan dosen punya kesempatan untuk mendapatkan hibah dari kampus UIN maupun dari lembaga-lembaga di luar. Dan saya berharap itu ada sudah berkolaborasi dengan para mahasiswa. Tentu setiap proses penelitian itu jika mendapatkan hibah, maka sebagai mahasiswa akan mendapatkan sesuai dengan kapasitasnya. Yang perlu Anda tekankan bahwa di setiap proses ini itu merupakan proses di mana Anda harus belajar, mendapatkan pengalaman, dan kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kampus. Yang ketiga adalah bahwa dalam pelaksanaan Tridharma itu ada pengabdian masyarakat. Setiap tahun, para dosen melakukan pengabdian masyarakat, baik mandiri maupun secara berkelompok. Dan tahun ini, kita mendapatkan 4 judul pengabdian masyarakat dan harus diikuti oleh mahasiswa. Saya berharap teman-teman mahasiswa nanti bisa bergabung dengan kelompok-kelompok dosen yang melakukan pengabdian masyarakat. Berkolaborasi sehingga Anda bisa berada di proses pengabdian masyarakat bersama dosen. Terakhir, saya berharap bahwa mahasiswa ketika melakukan perkuliahan di semester genap ini atau di selama menjadi mahasiswa UIN itu merupakan agen perubahan terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Jadi saya berharap mahasiswa TI khususnya yang ada di yang mengikuti perkuliahan itu harus betul-betul mau belajar menuruti atau mengikuti aturan yang berlaku di dalam kampus. Agar apa? Agar seluruh proses peraturan di kampus itu bisa dijalankan. Jadi standarnya adalah ketika ada peraturan maka kita ikuti. Begitupun dengan proses belajar mengajar yang ada di teknik informatika ini. Kita tidak akan menghalangi jika seluruh mahasiswa atau mahasiswa itu sudah mengikuti standar proses kuliah yang ada di jurusan ini. Jadi lulus cepat diperbolehkan, asalkan seluruh prosesnya diikuti. Ya, belajar menjadi dewasa dengan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada di Prodi Teknik Informatika. Jadi secara garis besar adalah saya berharap seluruh aktivitas perkuliahan ini ketika kuliah nantinya bisa diikuti oleh para mahasiswa. Oleh karena itu, saya mengingatkan bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, tidak memandang
orang dari mana dan anaknya siapa, saya tekankan bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau kita sebagai mahasiswa yang beragama Islam, maka tentu kita akan yakin dengan istilah manjada wajada, begitu ya. Jadi itu saya silakan ditekankan karena begitu banyak mahasiswa di luar sana yang non-muslim pun dengan bersungguh-sungguh kemudian banyak yang berhasil. Oleh karena itu sebagai mahasiswa muslim Islam ya yang beragama Islam berada di kampus Islam tentu bersungguh-sungguh adalah salah satu ciri khasnya. Tidak sekedarnya mengikuti perkuliahan, tidak sekedarnya untuk melakukan sesuatu menggunakan lobby-lobby yang tidak perlu, melakukan cara-cara yang tidak perlu, apalagi melakukan hal-hal yang negatif ya. Itu tidak perlu. Bersungguh-sungguh saja dalam proses belajar mengajar di teknik informatika ini insya Allah akan belajar, akan berhasil dengan tepat waktu. Dan kita di Prodi Teknik Informatika di S1 insya Allah dari tahun ke tahun kita akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada celah yang tidak betul gitu ya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para adik-adik mahasiswa, bersungguh-sungguhlah dalam proses belajar, mengajar, belajar di Prodi Teknik Informatika sehingga tidak mengecewakan siapapun yang berada di atau menjadi kerabat dekat Anda, terutama kepada Bapak Ibu Anda, orang tua Anda yang telah dengan susah payah bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk bisa membayari Anda kuliah di Teknik Informatika. Jadi saya tekankan hal ini karena apa? Saya berharap tidak ada lagi orang tua yang ke Prodi Teknik Informatika kecuali ketika Anda akan diwisuda. Tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membelit terkait dengan proses perkuliahan, kecuali memang Anda sudah dinyatakan lulus dan ayah ibu Anda, bapak ibu Anda itu ke kampus dengan bergembira, kemudian menyaksikan Anda berhasil wisuda. Ya, saya berharap itu sehingga adik-adik mahasiswa saya tekankan bersungguh-sungguhlah sehingga nanti semuanya akan menjadi senang. Bapak Ibu dosen juga senang karena anak didiknya juga sudah berhasil. Kemudian orang tua Anda tentu tidak mempunyai kekhawatiran apapun. Di akhir saya berharap ada ungkapan dari tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Ya, artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu karena kita berada di lingkungan akademik, maka Anda harus berpikir apakah itu pantas. Jadi kecerdasan itu Anda gunakan dalam koridor yang sebetul-betulnya bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang lain abaikan. Ya. Oleh karena itu, saya mengingatkan ketika Anda ke Malang jangan sampai salah arah. Di dalam peta itu sudah jelas di mana jurusan Teknik Informatika. Ya, sudah pamit ke orang tua, sudah mendapatkan petuah atau kemudian mendapatkan restu dari orang tua, jangan salah arah bahwa Anda nanti belajar mulai hari Senin itu adalah di Prodi
Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Silahkan beraktivitas di situ di semester ini, sehingga perkuliahan yang Anda ikuti nanti akan menjadi berhasil dan juga Anda lulus semuanya. Saya berharap semester ini tidak ada mahasiswa yang mengulang, ya, kecuali memang darurat. Darurat itu darurat yang betul-betul darurat. Darurat itu mungkin Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan ini. Darurat yang tidak disengaja. Kebanyakan mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan di kita itu kebanyakan disengaja. Main game, melupakan kewajibannya di kampus, ya, jarang berkomunikasi baik dengan dosen dan orang tuanya. Itu adalah salah satu bahwa kemungkinan Anda salah atau salah arah, tidak menuju ke jurusan TI atau prodi TI, tetapi ke jurusan yang lain. Itu saya minta untuk dikurangi. Oleh karena itu, saya ucapkan bahwa di semester genap ini kita semuanya harus bersungguh-sungguh, terutama kepada mahasiswa, sehingga keberhasilan untuk lulus itu 100%. Tidak ada mahasiswa yang tidak lulus, karena Anda sudah membayar UKT dan memenuhi kewajiban, dan tentunya tidak mengecewakan orang tua masing-masing. Saya kira itu untuk pengarahan persiapan perkuliahan dimulai tanggal 20 di hari Senin. Silahkan diikuti. Kemudian saya berharap tidak ada lagi di awal itu ada mahasiswa yang sudah mengajukan atau absen, ya, tidak masuk dan sebagainya. Jadi silahkan komunikasi sejak awal dengan para dosen pengampu sehingga terjadi kuliah atau perkuliahan yang betul-betul menyenangkan, dan kemudian Anda mendapatkan ilmu dan bisa mengembangkan ilmu, dan tentunya Anda lulus semua. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Yunifa. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Saya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi Teknik Informatika, Pak Fahrul, ya. Adik-adik mahasiswa, bahwa semester ini adalah semester di mana kita full untuk kuliahnya itu secara offline, ya. Jadi saya mengingatkan bahwa untuk adik-adik tolong yang pertama Anda tentunya harus mempersiapkan diri, ya. Yang sebelumnya mungkin bangunnya agak kesiangan, ya tolong diusahakan, karena ada kuliah pagi Anda harus ke kampus, ya Anda harus mempersiapkan itu. Yang kedua, jaga kesehatan Anda, karena bagaimanapun ketika ketemu dengan banyak orang tentu ya banyak resiko-resiko terkait dengan mungkin virus dan lain sebagainya. Jaga kesehatan, ya, usahakan untuk selalu berolahraga gitu ya, supaya Anda tetap fit dan Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan di semester genap ini dalam keadaan sehat hingga akhir semester dan seterusnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan mahasiswa angkatan 2020, ya, yang sekarang atau semester ini mungkin banyak yang sudah memprogram KKM atau PKL, ya. Nah, itu saya kira Anda perlu untuk selalu menjaga nama baik Prodi Teknik Informatika,
menjaga nama baik alma mater Anda ya. Karena ketika Anda melakukan KKM maupun PKL itu Anda berhubungan dengan orang di luar ya. Artinya di luar kampus Anda bersosialisasi dengan masyarakat dan di situ Anda diwajibkan untuk selalu yaitu menjaga nama baik alma mater Anda ya. Kalau bisa Anda tunjukkan bahwa Anda berprestasi ya, gitu. Kalau tidak bisa minimal jangan membuat hal-hal yang bisa merusak nama baik dari alma mater kita ya, itu. Kemudian yang selanjutnya oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Farul tadi bahwa di setiap semester itu kita akan selalu melakukan survei dan itu wajib ya adik-adik ya. Jadi nanti wajib diisi survei, terutama survei terhadap indeks kepuasan mahasiswa itu yang biasanya diselenggarakan setelah UTS sampai dengan UAS itu ya, waktunya nanti sekitar itu. Anda wajib mengisi karena ini nanti berkorelasi juga dengan atau digunakan juga dalam proses akreditasi jurusan atau akreditasi prodi, dan ini nanti baik buruknya akreditasi tentunya nanti Anda juga akan ikut terpengaruh begitu ya. Jadi ini dalam rangka mendukung agar akreditasi kita nanti bisa unggul begitu. Kemudian yang terakhir bahwa mulai tahun kemarin ya kita ada target untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Sehingga saya kira mulai dari adik-adik yang angkatan 2022 hingga angkatan atas itu ya, 2022, 2021 ya, 2019 ya, 2020 ya, saya kira Anda perlu sesegera mungkin untuk memperbaiki atau meningkatkan aktivitas belajar Anda sehingga semua mata kuliah itu bisa Anda bisa lulus gitu, tidak ada yang mengulang, kemudian Anda bisa lulus nanti tepat waktu, Anda bisa melakukan kegiatan penelitian skripsi dengan baik, Anda bisa lulus 4 tahun atau bahkan Anda juga bisa lulus 3,5 tahun kalau itu bisa dikejar gitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak Farul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunifa. Dan selanjutnya adalah saya perkenalkan Kaleb ya, kepala laboratorium di jurusan di prodi kita. Ada yang baru. Yang pertama adalah di lab multimedia itu sudah ada Pak Fahmi sekarang. Kemudian di lab intelijen pemrograman itu sudah ada Bu DJ, Bu Khotijah. Kemudian di digital robotik itu sudah ada Kaleb baru, namanya Pak Sofin. Kemudian di lab database tetap Pak Agung. Kemudian di intelijen di sistem itu ada Pak Okta. Dan di mobile itu ada yang baru, Kalebnya adalah Pak Nurizal. Di software engineering adalah Bu Puspa. Dan entrepreneur atau technopreneurship itu adalah Pak Toto. Jadi insya Allah nanti kita di minggu depan akan koordinasi seluruh komunitas yang ada di jurusan kita atau di prodi kita akan kumpulkan untuk berkolaborasi melakukan koordinasi terkait program-program yang akan dijalankan dengan para mahasiswa dan lab-lab yang ada di jurusan kita. Dan ketua kelompok keilmuan menjadi salah satu hal utama yang ada di prodi kita,
ada 6 ketua kelompok keilmuan yang ada di atau bidang minat yang ada di prodi kita, dan yang baru itu pergantian dari software engineering ya, ketua KK kelompok apa namanya keilmuan software engineering dari Pak Fatur Rahman ke Pak Supriyono. Ya. Yang lainnya tetap. Oh, 2, sorry, ada 2. Yang pertama adalah software engineering, yang kedua adalah network sistem dan network itu dari Pak Faisal, kemudian diganti oleh Pak Johan. Ini ya yang harus adik-adik pahami bahwa ada perubahan beberapa personil, dan khusus untuk skripsi itu sudah ada koordinatornya secara garis besar, yaitu Pak Frezi. Tugasnya akan sangat banyak terkait dengan memaksimalkan jumlah lulusan dengan masa studi yang paling minim 3,5-4 tahun itu ya, meningkatkan itu. Jadi seluruh jadwal proses skripsi itu akan dipantau oleh koordinator skripsi, yaitu Pak Frezi. Jadi saya berharap seluruh proses belajar mengajar yang ada di di prodi informatika ini itu silahkan dimanfaatkan, sekaligus tunjukkan bahwa prodi kita adalah prodi yang bisa berprestasi dimanapun, dan juga prodi yang memang diperlukan di dalam setiap lini kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Saya harap itu pertemuan hari ini, dan nanti kita akan coba kumpulkan lagi mendekati akhir periode perkuliahan semester genap ini. Jadi saya berharap seluruh mahasiswa bisa bergabung. Nanti bisa dilaksanakan secara offline, ya, sehingga seluruh dosen dan Bapak Ibu dosen informatika itu bisa hadir. Saya kira itu. Sebelumnya mari kita ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pak Imamuddin. Semoga di masa perkuliahan ini kita akan dilancarkan, dimudahkan, dan kemudian bisa sama-sama menjadikan prodi teknik informatika ini menjadi unggul. Monggo Pak Imam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara yang diadakan hari ini, mudah-mudahan kita semua, adik-adik mahasiswa semuanya, dapat mengikuti perjalanan perkuliahan hingga tuntas dan dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan dan juga diberi keberkahan dalam segala hal. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma mubarakah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wa 'allimna yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la taliban illa najahtah wa la dainan illa qadaitah
ولا حاجة من حوائجنا الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت وفقت ورديتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Imamuddin. Demikian ya. Saya mohon maaf atas kesalahan kendala teknis tadi ya. Jadi terkait dengan Zoom tadi itu. Jadi perubahan dari jumlah partisipasi. Jadi kita sedikit terlambat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.